warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata, amma ba'd. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, pemuda adalah bentuk miniatur suatu bangsa. Akan bagaimana warna Aceh, Indonesia, bahkan dunia ke depan, pemuda hari inilah jawabannya. Hadirin, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Syekh Mustafa Al-Gulayaini, seorang pujangga dari Mesir, beliau berkata, inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya pada tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki merekalah terdapat kehidupannya. Hadirin, bagaimanakah potret pemuda Indonesia saat ini? Tidak bisa dipungkiri, Indonesia masih mempertontonkan krisis keteladanan yang tanpa batas. Tidak sedikit pemuda yang terjebak ke dalam jangkis-jangkis jalanan. Kelompok-kelompok tak bertuan mengadaikan diri di pinggir-pinggir jalan, melacurkan akidah demi lembaran rupiah. Bangga berbudaya westernisasi, berpaham sekuler, pluralitas dan liberal. Pada gilirannya hadirin, kumpul kubo sudah menjadi idola, free sex di kalangan pemuda sudah menjamur, muhabah kronis, kritis, bahkan menjadi penyakit akut yang sulit untuk disembuhkan. Dasar inilah tergugah hati saya untuk mengangkat sebuah topik pidato dengan judul Revolusi Mental Pemuda dalam Perspektif Al-Quran. Dengan landasan normatif kitab suci Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah kalian merasa takut jika kalian meninggalkan di belakangmu generasi yang lemah, yang kamu khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Maka hadirin, implisit dari ayat yang dibacakan tadi ialah Islam membutuhkan pemuda yang kuat fisiknya, seimbang finansialnya, mantap imannya, benar pemikirannya. Pemuda tersebutlah yang dinantikan untuk membawa bendera Islam. Maka hadirin, bangsa Indonesia membutuhkan pemuda yang militan,
yang bersungguh-sungguh dan terus melangkah, mampu mengendalikan diri dalam penempatan waktu, memiliki daya dan kekuatan yang mampu merubah pasir menjadi emas, bebatuan menjadi gedung istana, dan yang memahami hambatan bukanlah rintangan, akan tetapi tantangan untuk menuju masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin, tidaklah yang dikatakan pemuda ialah yang berani mengagungkan nenek moyangnya di masa lalu. Akan tetapi yang dikatakan pemuda ialah yang berani mengacungkan tangannya, menyisingkan lengan bajunya, dengan lantang ia berkata, inilah aku pemuda. Hadirin, dari pidato saya tadi, dua hal sebagai kesimpulannya. Yang pertama, Indonesia untuk membangun generasi yang intelek, yang Qurani, haruslah dapat mengaplikasikan ilmu dan iman dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak terjebak kepada bahan sekuler, pluralitas dan liberal. Yang kedua, untuk membangkitkan kejayaan Islam di masa yang akan datang, kita membutuhkan pemuda yang berkarakter visioner, intensity dan integriti. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.